Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita, yaitu masuk dengan perbandingan dengan siklus Carnot. Kita tahu bahwa siklus Carnot itu adalah siklus yang ideal. Jadi pasti mempunyai efisiensi termal yang lebih besar daripada siklus Rankine. Untuk siklus Rankine ini adalah di gambar 8.5. Ini yang dari 1, 2, 3, 4 aksen. Ini adalah siklus Rankine dan kembali ke 1. Kemudian siklus Carnot adalah 1, 2, 3 aksen, 4 aksen. Nah, di sini dikatakan bahwa siklus Carnot itu mempunyai thermal efisiensi yang lebih rendah daripada siklus Rankine. Kenapa kok demikian? Kita tahu bahwa untuk nilai TH dan TC yang sama, kita lihat bahwa efisiensi adalah sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan dibagi sesuatu yang diberikan. Untuk siklus daya, sesuatu yang dimanfaatkan adalah daya turbin dari 1 ke 2. Kemudian sesuatu yang diberikan adalah panas di dalam boiler atau key-in boiler, yaitu untuk siklus Carnot adalah 4 aksen ke 1, sedangkan siklus Rankine adalah 4 ke 1. Sehingga dari gambar ini 8.5 kita tahu di sisi daya turbinnya adalah sama dari 1 ke 2, namun berbeda di sisi key yang diinputkan. Untuk siklus Carnot, karena dia dari 4 aksen ke 1, dia mempunyai garis yang lebih pendek daripada siklus Rankine ideal dari 4 ke 1. Nah, di sini kita dapati pasti siklus Carnot akan mempunyai nilai efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan siklus Rankine untuk nilai TH dan TC yang sama. Nah, ini adalah perbandingan siklus Rankine dengan siklus Carnot. Kemudian kita masuk ke prinsip irreversibilitas dan losses. Sebenarnya ini sudah kita bahas di bab 6. Ini adalah masalah turbin, yaitu internal effect. Jadi turbin dia mempunyai efisiensi isentropik. Dari bab 6 sebenarnya sudah kita bahas bahwa efisiensi isentropik turbin adalah daya turbin aktual dibagi dengan daya turbin ideal. Kenapa kok demikian? Sebenarnya kalau kita ngomong efisiensi isentropik, ini adalah sesuatu, kalau kita ngomong hal yang kita dapatkan, pasti sesuatu yang kita dapatkan itu lebih sedikit dan dibandingkan yang ideal. Jadi kalau ngomong daya turbin, karena kita diberi atau mendapatkan, pasti apa yang kita dapatkan untuk sisi aktual lebih rendah daripada yang idealnya. Sehingga di sini jika daya turbin aktual ini pasti lebih rendah daripada daya turbin ideal. Nah, ini adalah persamaannya. Efisiensi turbin adalah H1 min H2 dibagi dengan H1 min H2S. Nah, kalau kita lihat di TS diagram untuk sisi turbin, untuk ideal karena isentropik S1 sama dengan S2S, maka garisnya lurus, vertikal ke atas. Nah, kemudian untuk yang aktual, tentunya S2 pasti lebih besar daripada S.2S. Sehingga dia garisnya akan lebih bergeser ke kanan, yaitu garis yang putus-putus. Jadi saya mengatakan bahwa garis itu menunjukkan atau melambangkan besar dari daya yang dihasilkan kalau kita ngomong turbin. Nah, kenapa kok di sini garis untuk yang 1 ke 2 itu malah lebih banyak daripada garis yang 1 ke 2S? Padahal harusnya daya turbin aktual itu pasti lebih rendah daripada daya turbin ideal. Nah, ini karena dia masuknya di daerah campuran.
Padahal di turbin existing atau turbin yang ada di sistem pembangkit itu dihindari ekspansi yang keluar dari turbin itu masuk di daerah campuran. Kenapa? Karena turbin uap itu didesain untuk steam atau uap. Jadi ketika ada air yang ada di dalam plate atau di dalam turbin itu akan merusak turbin. Tentunya pasti desainer turbin itu sudah memasang suatu peralatan yang bagaimana caranya untuk bisa memisahkan turbin atau impeller turbin, blade turbin dari air yang ada di dalam akibat ekspansi. Nah tentunya ini dari sisi desainer turbinnya, tapi dari sisi desainer sistemnya pasti dia akan mengkondisikan titik 2 itu masuk di daerah superheated. Biasanya minimal untuk desain itu jatuhnya di sini, saturated vapor. Sehingga karena ada efisiensi isentropik, dia akan bergeser ke kanan sehingga jatuh ke superheated. Nah, ketika dia jatuh ke superheated, kita tahu bahwa garis tekanan konstan itu adalah dari sini bergerak ke kanan atas, kemudian lurus horizontal, dan dia akan bergerak lagi ke kanan atas. Nah, ketika dia bergerak ke kanan atas, tentunya garis yang lurus akan lebih banyak daripada garis yang ke kanan. Nah, ini untuk siklus yang sebenarnya jika dia jatuh ke dalam daerah superheated, maka kita dapatkan garis daya turbin aktual akan lebih pendek daripada garis daya turbin ideal. Seperti itu. Ini dari sisi turbin. Kemudian dari sisi pompa kita tahu karena pompa itu dayanya kita memberikan, berarti apa yang kita berikan secara aktual pasti lebih besar dari apa yang kita berikan secara ideal. Sehingga untuk sisi pompa itu terbalik dari turbin. Jadi untuk pompa efisiensi isentropik adalah daya pompa ideal dibagi dengan daya pompa aktual. Karena konsepnya untuk efisiensi isentropik yang kecil dibagi dengan yang besar. Sehingga untuk efisiensi isentropik pompa yaitu H4S di min H3 dibagi H4 min H3. Dan kita lihat di gambar TS diagramnya 8.6 kita dapati bahwa untuk garis kompresi ideal itu adalah dari 3 ke 4S, kemudian garis kompresi aktual dari 3 ke 4. Nah, untuk ini kita dapati bahwa garis kompresi aktual lebih panjang daripada garis kompresi ideal. Sehingga kita bisa menyimpulkan daya pompa aktual itu lebih besar daripada daya pompa idealnya. Sehingga efisiensi isentropik pasti lebih kecil dari 1. Nah, kemudian penulisan atau bentuk efisiensi isentropik yang berbeda dari pompa ini jika kita menggunakan H4S min H3 dibagi H4 min H3. Nah, dari bentuk lain kita bisa mendapatkan efisiensi isentropik pompa yaitu V3 volume spesifik 3 dikali dengan tekanan 4 min tekanan 3 dibagi dengan H4 min H3. Nah, ini untuk efisiensi pompa kita bisa mendapatkan dari sini ataupun dari ini. Kita gunakan persamaan sesuai dengan data yang kita punyai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.